Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama. Hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikuti hanyalah amal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di alam kubur. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat ajab semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat ajab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di manakah kau sahabat karib? Kita semua tidak senasib.
Di manakah kau sahabat karib? Kita semua tidak senasib. Kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Di kubur ada ular berbisa, Suzaul Aqra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Suzaul Aqra namanya. Melilit orang yang berdosa karena tak pernah sholat isya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu agar kami taat padamu. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu agar kami taat padamu. Melaksanakan semua perintah-Mu, sholat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keluarga Rimas Sabirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malam ini adalah malam yang sangat mulia, malam dengan penuh keberkahan. Kita bersama-sama di dalam masjid yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keriduannya dalam ibadah, khusus yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikannya sangat mendalam ilmu pengetahuannya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin lan taqdu wa tu'allima ayah min kitabillahi khairul laka min an tusalli al-farqatin wa lan taqdu wa tu'allima baban minal ilmi umila bahi aw lam yu'mal bih khairul laka min an tusalli al-farqatin. Artinya, hai Abu Dzar, sungguh engkau pergi untuk mengkaji satu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Engkau pergi untuk mengkaji bab dari satu ilmu, diamalkan maupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Jadi manfaatnya kita mengkaji ilmu, bahwasanya yang kita pelajari ini sangat besar fadilahnya, sangat luar biasa. Maka jamaah Masjid As-Sabirin, wabil khusus para remaja yang betul-betul sebagai anak muda, mari kita selalu mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik. Di sini kita akan mengkaji tentang akhlak yang selanjutnya. Seperti biasa kita meneruskan, khususnya tentang kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu tentang menghormati dan silaturahmi. Yang pertama, tentang menghormati silaturahmi ini sangat penting, dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati dan silaturahmi kepada saudara-saudara kita sama muslim. Arti hormat menghormati adalah saling menghargai, menghormati orang lain,
seperti kita bertutur kata, bersikap serta memperilaku yang baik, sopan terhadap orang lain, dan juga menyenangkan orang lain. Sedangkan silaturahmi berarti menghubungkan tali kasih sayang, yaitu berusaha agar tali persaudaraan dan kasih sayang dengan sesama muslim tetap baik dan tidak terputus. Jadi hormat menghormati dan silaturahim dasar ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara sesama muslim tetap terpelihara, tetap terjaga, saling menghormati dan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, dan jika tidak, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Jadi dalam hadis tersebut ada 3 yang diperintahkan. Dalam hadis tersebut ada 3 yang perlu kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga, berkata yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang pertama, memuliakan tamu. Tamu adalah mereka yang datang menemui kita dengan cara yang baik. Siapapun dan apapun maksud kedatangan mereka, maka kita wajib menghormati tanpa membedakan kaya atau miskin, rakyat atau yang mempunyai pangkat. Jadi yang pertama yang hadis tersebut mengandung yaitu memuliakan tentang tamu kita ya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat baik akhlaknya. Ya. Pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW habis sholat maghrib, ya, beliau kedatangan tamu. Ketika itu waktu maghrib, sholat maghrib. Karena beliau di rumahnya, karena dia tahu bahwa istri-istri beliau itu tidak ada makanan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya sahabatku, aku kedatangan tamu. Ketika itu beliau di Madinah, tamunya dari musafir itu dari Mekah. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Maka di situ ada satu sahabat yang mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu. Ya Tolha, ya Tolha. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, aku yang akan menjamu. Aku ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah, ya silahkan. Kemudian tamu itu pulang bersama sahabat Rasulullah. Sahabat tadi ketika di rumahnya, beliau itu berkata kepada istrinya, ya istriku, ini tamu Rasulullah SAW. Aku bilang aku menjamunya. Kira-kira di rumah ada makanan kagak ya istriku yang tercinta, yang cantik, gitu. Ternyata kata istrinya, ada makanan sepiring, itu juga buat anak-anak. Ada sepiring doang buat anak-anak.
kalau kejadiannya sama kita, kira-kira ini buat tamu apa buat anak-anak? Buat tamu apa buat anak-anak? Pasti kita berpikir buat anak-anak. Ulah ngapain ngasih tamu, anak gue belum makan kan gitu. Sahabat ini sangat mulia, saking menghormati tamu, subhanallah. Jadi dia bermusyawarah dengan istrinya. Begini saja, anak-anak kalau dia bertanya tentang makanan lagi sedang dimasak, suruh tidur. Nanti pagi-pagi aku akan mencari makanan. Kemudian bagaimana ntar kalau misalnya tamunya makan sendiri, kita nggak ikut bersama? Gampang. Nanti tamu di depan, kita di kamar sebelah sambil duduk berhadapan, lampunya kita remang-remangin seakan-akan kita sedang makan berdua. Kemudian siang tamu itu karena disuguhkan makanan sepiring, kemudian tamunya berkata, ya ahlul bait, ya tuan rumah, mari kita makan bersama. Iya, ya tuanku, aku akan makan bersama istriku. Aku pun akan makan dengan istriku. Kamu silahkan makan. Kemudian dari kejauhan di kamar sebelahnya, ya, sahabat Rasulullah tersebut makan berhadap-hadapan dengan istrinya. Padahal dia bukan makan, cuman berhadap-hadapan dengan jauh. Karena biar tamunya itu lahap makan. Kemudian benar, karena dia ngelihat suami istri tersebut berhadapan-hadapan, dia pikir makan. Wah yaudahlah, dia juga pada makan. Akhirnya makan. Itu saking memuliakan tamu, ada makanan sepiring dikasih tamu. Sampai akhirnya waktu Isya, kemudian tamu tersebut pamit bersama sahabat Rasul tersebut, sholat Isya di masjid, kemudian tamunya menginap di masjid, di pendopokan masjid Nabawi. Subhanallah. Ketika menjelang pagi, Rasulullah berkata dengan sahabatnya tersebut, Allah meridhoi amal perbuatanmu. Itu memuliakan tamu. Subhanallah. Adakah kita ketika tamu kita datang dari mana-mana, kita memuliakan tamu kita? Bisakah kita ketika sahabat kita datang, kita betul-betul kita suguhin apa yang ada? Saya pernah bertamu di daerah mana-mana gitu kan. Subhanallah, menerima tamu begitu mulia. Kopi, makanan, nasi dan sebagainya. Kita perlu contoh ketika kita di mana-mana, kita dihargai orang. Tapi kalau kita punya sahabat, punya teman, jangan kita tinggalkan. Kalau bisa kita makan bersama kalau ada. Kalau orang Betawi mah mungkin makanan nggak ada karena sering main, air putih mah kudu kita kasih. Karena orang kadang-kadang haus. Itu pahalanya sangat luar biasa. Itu akhlak Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan pernah dikisahkan, nih kalau misalnya santri putri, ya, remaja putri, nanti suatu saat kalau kalian sudah berkeluarga atau kalian sudah berkeluarga, kebanyakan yang repot itu istri kita. Kalau kita ada tamu yang main kepada kita, kalau tamu kita 5, dia yang bikin kopi berapa? 5. Kalau tamu kita ada 10 teman kita, ya dia bikin kopi 10. Itu perempuan yang solehah, istri yang solehah, dia akan menurut membuat kopi. Tapi kebanyakan kadang-kadang kalau terbanyak tamu, sering mampir, kebanyakan yang protes itu seorang istri. Pernah kejadian pada waktu itu, suami dalam sahabat Rasulullah pada masa itu sering menerima tamu. Dia seneng kalau ada sahabat-sahabatnya, ada teman-temannya, kaum muslimin yang datang ke rumahnya, disuguhin makanan, minuman, kopi. Kalau di Arab Saudi itu dikasih korma, kasih jamuan-jamuan. Akan tetapi istrinya ngedumel. Dia marah, dia takut sama suaminya, tapi dia ngomel-ngomel di belakang. Kadang dia ngomong begini-begini kepada orang lain. Rasulullah SAW tahu. Kemudian
Beliau pun bertamu dengan sahabat yang lainnya, datang ke rumah sahabatnya yang tadi, yang istrinya ngomel-ngomel kalau ada tamu, nggak seneng gitu. Dia bikinin air minum tetapi dia kesel. Kemudian ketika Rasulullah datang, istri sahabat ini senang. Kenapa ya? Karena yang bertamu Rasulullah SAW kekasih Allah. Tetapi kalau yang lain bertamu dia kesel. Tapi ketika Rasulullah datang, itulah kehebatan Rasulullah ketika datang, ya seneng banget. Wah, ini kekasih Allah datang ke rumahku. Dia buru-buru gitu. Tapi Rasulullah memberikan pengajaran yang baik. Apa? Dia bilang kepada suaminya, "Ta'al, kemari." Ya Rasulullah, ada apa? Nanti ketika aku pulang, suruh istrimu berdiri di depan pintu, lihatin apa yang terjadi ketika aku pulang dengan sahabatku yang lain dari rumah kamu. Ketika selesai makan, Rasulullah minum di tempat sahabatnya tersebut, dia pulang. Ketika mau berangkat, istrinya dipanggil, "Ya istriku, kemari, ta'al." Rasulullah mau pamit, mau pulang. Apa yang terjadi ketika Rasulullah jalan ke depan rumahnya sahabat tersebut bersama rombongan sahabat yang lain, itu di dalam rumahnya keluar kalajengking, keluar ular. Bahwasanya itu mengajarkan tamu yang datang ke rumah kita membuang bahla, membuang penyakit. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita adalah membawa keberkahan buat kita. Makanya itu disimbolkan kalajengking pada keluar, ular pada keluar. Nanti nih yang perempuan nih, kalau suatu saat jadi istri, ya kalau ada suaminya punya tamu, kasih suguin tamunya ya. Nggak usah diajak ngobrol, kasih aja. Kalau lagi ada suaminya, kasih aja, langsung masuk. Itu ya, itu pahalanya sangat luar biasa, subhanallah. Jadi kalau ada tamu dari manapun, bahkan seorang nabi banyak menceritakan kisah-kisahnya menghormati tamu, begitu sangat luar biasa yang perlu kita contoh. Dan kita jangan memandang tamu kita itu dari segi materi. Kalau ada tamu kita yang bawa mobil, apapun kita keluarin. Ketika tamu kita jalan kaki, duit kagak punya, kita udah suujon. Jangan-jangan yang datang nih minjem duit, begitu. Ya. Jadi kita berpikirnya positif. Jangan memandang orang dari segi pakaiannya, dari segi penampilannya, dari segi jabatannya. Ketika yang datang lurah, kita terbongkoh-bongkoh semangat menerima tamu. Wah, yang datang Pak Lurah. Ketika yang datang tetangga kita yang miskin main, kita tak peduli, air putih pun kita nggak kasih. Nauzubillah min jalik. Itu pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW sangat menghormati tamu. Bahkan kalau sering didatengin tamu, rumah itu menjadi berkah. Insya Allah penyakit-penyakit akan keluar dari rumah tersebut. Yang kedua, hadis itu menerangkan tentang berbuat baik kepada tetangga. Ya. Berbuat baik kepada tetangga. Jadi kita hidup ini mempunyai tetangga 40 rumah ke samping, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kalau atas bawah kagak ada. Ya. Jadi tetangga kita perhatikan juga. Jangan sampai tetangga kita kelaparan. Kalau misalnya ada tetangga kita yang susah nggak makan, kita musyawarahkan. Pernah terjadi ya,
Rasulullah SAW sendiri sangat menghormati tetangga, walaupun itu bukan muslim, apalagi yang muslim. Rasulullah pernah melaksanakan yang namanya syukuran. Syukuran. Kalau kita selamatan. Kenduri ya, bahasanya macam-macam, tapi syukuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia panggil istrinya, ya Aisyah, kemari ya istriku yang cantik, rupanya, akhlaknya yang begitu mulia, kemari. Kita mempunyai rezeki yang bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengundang tamu-tamu tetangga-tetangga kita. Kemudian Aisyah masak daging. Semur, kalau kita bilang di sini semur. Dia masaklah itu yang namanya semur. Kemudian kalau kita dibesek-besekin, sebagian bersyukur selamatan nih dimakan karena tetangganya banyak, dibesek-besekin kalau kita dibungkusin. Ya Aisyah, berikan kepada tetangga-tetangga kita yang kiri yang kanan semua, jangan sampai nggak kebagian, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Berikan kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian apa? Aisyah pergi dibantu dengan yang lainnya mengirimin besekan kepada semua tetangga. Kemudian setelah Aisyah memberikan kepada tetangga-tetangga karena perintah Rasulullah, kemudian Rasulullah setelah selesai bertanya, ya Aisyah istriku, apakah semua tetangga kita kebagian? Coba kamu ingat-ingat, ada nggak yang nggak kebagian? Kalau kita kan selamatan dibatasin, ya kadang-kadang dibatasin, cuman 40, kadang-kadang yang datang juga kagak kebagian, suka ada yang seperti itu. Tapi Rasulullah sangat mulia sekali akhlaknya. Bahkan beliau bertanya, siapa yang gak kebagian? Ya Aisyah, ada ya Rasulullah, ya suamiku tercinta, di ujung, di pengkolan, sebelah pengkolan ujung, tetapi agamanya Yahudi, agamanya bukan Islam. Rasulullah bilang, anterin besekan ini, anterin semur ini, anterin daging ini, bagikan kepada tetangga kita yang Yahudi. Jadi Rasulullah tidak memilih-milih kepada agama lain. Karena apa? Menghormati tetangganya walaupun non-muslim. Jadi kalau kita punya tetangga bukannya Islam, non-muslim, tetap kita hormatin. Kalau kita kan kita musuhin, jangan. Karena Rasulullah tetap mengajarkan kebaikan. Kita punya tetangga, kadang-kadang kita nyapa juga ogah. Bahkan Rasulullah dalam berdagang dia pun gak membatasin orang muslim, karena waktu itu kan banyak juga yang belum masuk Islam. Bahkan Rasulullah bergaul sama orang Yahudi, orang Nasrani ketika berdagang. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Bahkan karena keagungan akhlak beliau, banyak yang masuk Islam. Seperti itu. Dan juga ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Pada zaman tabi'in, sahabat yang soleh, tapi bukan pada masa Rasulullah. Ada seorang sufi, seorang hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya rajin, tetapi dia mempunyai tetangga seorang majusi, bukan Nasrani, bukan Yahudi, tetapi beragama majusi. Berdempetan, berdekatan, kiri kanan, sampingan gitu. Kalau kita sampingan, sangat berdekatan sekali. Tetapi kalau malam dia ngopi bareng, nih ya kadang-kadang ada makanan suka dibagi, saling bagi-bagi bagian. Itu dia akrab. Kalau kita sering di pos ronda itu kadang-kadang dia berdua ngobrol. Tetapi sahabat yang soleh ini ada sesuatu yang dia rahasiakan. Kenapa?
Jadi tetangganya yang beragama Majusi, dia punya spiteng, punya WC, spiteng, tahu spiteng? Spitengnya bocor. Jadi peralonnya bocor. Ketika bocor, itu kotoran ngocor. Kalau begitu apa ngamuk sama tetangga kita? Lu yang bener aja. Lu yang buang hajat, gue yang kena musibah, ya kan? Lu yang buang ini, gue yang kena baunya, gitu. Tetapi sahabat yang soleh itu enggak, karena saking menghargai persahabatan, karena menghargai tetangga, takut tetangganya itu marah atau bagaimana, persahabatan dia terganggu, dia hormat sekali, dia bersihkan itu WC-nya itu. Ketika udah ngocor dia buang, kemudian dia kubur, kotoran-kotoran itu dia buang, terus begitu setiap hari sampai 40 tahun berjalan. Sampai 40 tahun, bayangin, buangin tai orang tuh, buangin kotoran tetangga, karena menjaga agar nggak marah aja, nggak tersinggung. Tetapi ketika sudah 40 tahun berjalan, hamba Allah yang soleh ini sakit. Kemudian dia mikir, nih jalan aja udah sempoyongan, pala puyeng, kayaknya nih akan menghadap Allah nih. Sudah waktunya, udah tua. Dia punya tetangga baik, walaupun orang Majusi. Tetapi kalau seandainya saya mati, ini pasti istrinya sama anaknya bakal berantem nih sama tetangga. Dia udah mikir begitu. Daripada nanti jadi masalah, mungkin yang terakhir lah, aku mau ngomong lah sama sahabatku itu, sama tetanggaku. Ya nak, panggil tetanggaku, aku mau ngomong. Dipanggil lah tetangganya yang Majusi. Datang. Dia mah nggak pakai assalamualaikum, langsung tok. Ya masuk. Ya tetanggaku yang baik, bagaimana kabar kamu? Kamu sudah lama nggak keluar. Ya aku sakit. Aku sakit. Mungkin aku akan menghadap Tuhanku Allah. Tapi ada satu yang aku ingin bicarakan sama kamu. Apa? Jadi begini, tetanggaku yang baik, kamu punya spiteng bocor. Selama 40 tahun aku setiap hari membersihkan kotoran keluarga kamu, karena aku menjaga agar kita saling baik antar tetangga walaupun kita berlain agama. Lah kenapa kamu baru ngomong sekarang? Iya itu alasannya, karena aku ingin menjaga kebaikan antar tetangga. Cuman masalahnya kalau aku meninggal nanti, mungkin anak istriku pasti nggak bakal menerima. Mas, kalau dia bilang mah, kenapa baru ngomong sekarang? Dari dulu aja ngomong, bakal saya tutup atau saya buang sendiri itu kotoran, atau peralonnya saya ganti dan sebagainya. Kemudian karena kebaikan tetangganya, akhirnya dia mengucapkan syahadat. Itulah karena kebaikan hamba Allah yang sangat soleh itu, dia berteman dengan baik, belum pernah menyakiti selama 40 tahun, buangin kotoran tetangganya, akhirnya itu tetangganya masuk Islam yang beragama Majusi. Itulah halal. Ya kan? Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Kalau kita jangankan tai yang kotoran yang jatuh ke rumah kita, air hujan aja dari tetangga kita, atau yang kagak ngenakin, kita pasti ribut dengan tetangga kita. Itu para sahabat-sahabat dulu, ya, itu sangat mulia akhlaknya. Begitupun ya kita nih, seandainya punya rumah, nanti ada yang beli rumah, beli tanah, misalnya
Amin apa amin? Beli tanah 100 meter, itu jangan dibangun semua, sisain buat airnya turun. Ya, sisain. Kan kadang-kadang tuh yang 100 meter kalau penuh kita bangun semua, yang 70 meter kita bangun semua, kan airnya jatuh ke tetangga kita, bener kagak? Iya. Maka kita juga harus bijak, sisain setengah meter buat air yang turun. Bahkan kadang-kadang kita sedekah, yang sebelah kanan ngasih jalan, kita pengennya dipenuhin aja, kita nggak mau ngasih, ya kasih sedikit sejengkal mah. Jadi biar sama-sama seperti itu. Itulah akhlak kepada tetangga kita. Hal-hal yang kecil pun kita perhatikan. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang pertama adalah memuliakan tamu. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang berbuat baik kepada tetangga. Dengan cara apa kita berbuat baik dengan tetangga? Banyak. Contohnya, tidak mengganggu keamanan mereka. Jadi jangan gedor-gedor. Kalau kita kesel sama kadang-kadang pintunya kita gebrak-gebrak, itu banyak terjadi zaman sekarang. Kadang-kadang karena ribut jalannya kita tutup, mentang-mentang jalannya kita gitu. Kemudian memberikan pertolongan dikala perlu. Kalau sesama tetangga, kalau ada yang sakit kita buru-buru. Misalnya nih, orang lagi cengap-cengap ya kita anter, atau ke rumah sakit lagi masuk angin atau apa, kita karena nggak ada yang lain kita ajak berobat atau apalah. Saling kita memperhatikan, apalagi dia seagama. Kemudian menjenguk apabila sakit atau mendoakannya. Kan banyak nih. Kalau ada yang sakit cuma tibang-tibang, ya mungkin kita doain. Tapi kalau yang sudah sangat keras, ini apalagi nih santriwan-santriwati Irmas Sobirin ya kan. Itu kalau ada yang sakit atau ada yang kurang sehat, benar-benar udah lama, ya toh ngobrol. Ya kita tengok bareng. Kalau cuma sakit puyang masuk angin atau apa mah ya nggak usah, itu kita doain aja biar sembuh. Tapi kalau memang sakitnya sudah 3 hari bahkan tuh sampai seminggu bahkan sampai sebulan, ya kita tengokin. Ya. Melayat mengantarkan mayatnya apabila ada tetangga kita yang meninggal. Itu juga kita sebagai akhlak kita kepada tetangga kita yang khususnya yang untuk muslim. Dan kemudian mengucapkan selamat bila mendapatkan kebahagiaan nih. Kalau tetangga kita dapat kebahagiaan, kita ucapin selamat. Tetangga kita beli motor, alhamdulillah dia beli motor, selamat ya udah beli motor. Tetangga kita beli mobil, alhamdulillah lu udah beli mobil. Ya moga-moga gue diajak jalan-jalan gitu. Kita bersyukur. Jangan jadi nanti ketika tetangga kita beli TV, kepala kita pusing. Ya, kebanyakan nih ibu-ibu, ya, atau kadang-kadang tetangga kita dia beli motor, kurang ajar bener dah. Jangan begitu. Kita bersyukur kalau ngeliat tetangga kita dibeli motor, ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Orang yang punya dapat nikmat, dia yang pusing. Dia yang stres, hatinya ngerundel, gedeg. Tetangganya beli mobil, dia yang semaput. Orang keluar rumah, orang jadah bener dah. Iya, kalau bahasanya begitu. Astagfirullahaladzim ya. Masya Allah. Jadi tetangganya dapat nikmat, nah itu penyakit batin kepada diri kita dibuang. Iri, dengki, itu yang merusak diri kita. Jangan sampai seperti itu. Sampai lagi yang perempuan, ya kalau temennya beli emas, beli gelang, ya kan, alhamdulillah lu udah punya, mudah-mudahan saya juga nanti bisa. Seperti itu boleh.
Tapi kalau kesel, gedeg, sampai lagi zolim, orang yang dapat nikmat, kita yang pengen menganiaya lah, naudzubillah min zalim. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau saudara kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah dia mendapatkan nikmat, disitulah kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan. Kita yang ikut senang. Alhamdulillah, bahkan kita mengucapkan, alhamdulillah kamu naik kelas, alhamdulillah kamu bisa kuliah, alhamdulillah kamu sudah mendapatkan kerja, alhamdulillah udah bisa beli motor, alhamdulillah. Dengan sering, bahkan nih, kalau ada orang yang kurang, kalian doakan, insya Allah akan mengangkat derajat kita. Misalnya begini, ada orang yang punya motor, ya Allah mudah-mudahan dia tambah berkah, mudah-mudahan ibadahnya juga tambah rajin, doain Al-Fatihah. Orang yang punya rumah gede, kalian doain, ya Allah mudah-mudahan dengan dia mempunyai rumah, tempat untuk beribadah, untuk taat kepadamu, Al-Fatihah. Ketika kita mendoakan orang-orang tersebut, ya mudah-mudahan keberkahan kembali kepada kita. Seperti itu. Karena banyak yang orang yang kaya dia pun sulit, dan banyak orang yang miskin dia pun bahagia senang. Apa maksudnya? Orang yang kaya dia miskin, artinya apa? Dia kaya cuman materi, tapi hakikatnya miskin iman, miskin jiwanya. Dia punya uang seapapun, tetapi dirinya, jiwanya hampa karena karena tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekayaan yang dia punya itu terasa hampa. Banyak zaman sekarang orang yang kaya, hakikat terlihat punya, akan tetapi jiwanya miskin. Imannya tipis, imannya miskin. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang kaya, sempurna, ibadahnya rajin, bergantung kepada Allah, itulah tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan orang yang kaya, karena diuji dengan kayanya, dia lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang yang miskin, diuji dengan kemiskinan, kalau dia bersabar, dia pun tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang di surga itu sebetulnya bukannya orang kaya, kebanyakan orang miskin yang taat. Lebih banyak orang yang miskin yang taat yang masuk surga. Kenapa? Orang kaya, bahkan orang kaya itu masuk surganya belakangan. Kenapa? Hisabnya lama, hitung-hitungannya lama, gitu ya. Kan dihitung dari mana begitu, lama. Seperti itu. Paham tidak? Ya, seperti itu. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah falyaqul khairan. Berkatalah yang baik aw liyasmut, atau diam kalau dia nggak berkata yang baik. Jadi lebih baik mulut kita yang indah kita ucapkan, tasbih yang kita baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kemudian lantunan yang kita baca Al-Quran itu menjadi ladang pahala. Jadi mulut itu sebetulnya akan menjadi ladang pahala buat kita kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, apalagi baca sholawat. Satu yang kita baca 10 kali yang kita dapatkan. Akan tetapi mulut akan menjadi bencana yang sangat besar seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, kita sering gibah kepada saudara kita, seperti tetangga kita. Kita bicarakan aib-aib mereka. Usahakan jangan sekali-kali kita membicarakan kejelekan saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Keburukan kita sendiri kita nggak bisa
lihat, tetapi kejelekan, keburukan orang lain kebanyakan kita lihat. Paham maksudnya? Jadi mulut ini akan menjadikan keberkahan buat kita, kebaikan buat kita, akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Bahkan mulut juga akan menghancurkan kita dan bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka, naudzubillah min jali. Kalau kita seucap-ucapnya, maka mulut itu, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kadang-kadang kita ngerumpi ke sono kemari. Kadang-kadang kita gunakan mulut kita nyanyi-nyanyi yang enggak baik, padahal kalau kita gunakan untuk sholawat akan mengangkat kita derajat dunia akhirat. Tapi kebanyakan manusia lalai, apalagi di akhir zaman. Coba perhatikan mulut kita gunakan untuk apa? Ibadah atau kita membuat nafsu belaka, mengikuti nafsu belaka. Bahkan kita menghujat, menggunjing orang, menjelek-jelekan orang. Itu yang akan membawa celaka kita, bahkan orang tersebut akan dijerumuskan ke dalam jurang api neraka, naudzubillah min jali. Ada yang bertanya sebelum saya akhiri tentang hadis tersebut, ya, yang tadi kita kaji. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang poin ketiga, ya, ada 3 poin yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Yang pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga, berkata yang baik. Ya. Jadi kita jangan seucap-ucapnya, ya, jangan seucap-ucapnya. Itu saja kali para santriwan santriwati Irmas Sobirin yang dimuliakan Allah, ya. Jadi pada intinya malam ini sedikit asal bermanfaat. Yuk kita baca Al-Fatihah buat teman-teman kita yang sakit atau yang belum mau mengaji. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Itu saja. Tapi sebelum diakhiri, mari kita baca surat Takasur, ya. Al-Hakumut Takasur bareng-bareng, ya. Untuk apa? Mengingatkan pelajaran-pelajaran kita agar kita selalu hafal kepada khususnya juz amma. Nanti bertahap sedikit-sedikit. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ilmal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Ya, pesan saya hafalin surat-surat pendek, yang itu harus hafal 30 juz, ya. Harus hafal, yang akan membawa manfaat buat kita. Apalagi Al-Qur'an adalah hudalil muttaqin, petunjuk buat kita. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.